Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar Super Pit ya teman-teman. Por Super Pit. Nah, ada yang bertanya di kolom komentar di vlog saya, burung makan pur Super Pit kok nyilet ya, gitu kan. Nah, penyebabnya apa dan solusinya bagaimana? Nah, sebenarnya gini, kalau migrasinya benar, insya Allah nggak akan nyilet teman-teman ya. Dan bahkan dia itu akan menjadi sehat, menjadi, kalau gemuk sih enggak, tapi menjadi proporsional. Jadi badannya itu pas gitu ya. Bukan gemuk teman-teman ya. Karena di sini lemaknya itu hanya 5%, sangat kecil sekali ya teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Jadi teman-teman itu harus tahu langkah awalnya dulu. Migrasinya itu harus benar ya. Jadi dalam satu cepuk diisi 2 pur lama dan pur Super Pit. Nah, dalam sehari ini dipantau mana yang dihabiskan duluan, atau besok pagi itu dipantau mana yang dihabiskan. Kalau misalnya dihabiskannya itu pur Super Pitnya, besoknya lagi langsung full Super Pit gitu ya. Jangkriknya hanya 3 pagi 3 sore. Nah, itu selama 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Supaya burung yang teman-teman migrasi tadi ke pur Super Pit itu sudah kondisi. Kondisi itu bagaimana cirinya? Dia itu sudah tidak ada bulu yang jatuh. Biasanya kalau pakai ini dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu pasti ada bulu yang jatuh. Itu bukan mau mabung teman-teman ya. Itu karena nutrisi yang di dalam tubuhnya itu sudah terpenuhi lah. Bulu yang jelek itu akan jatuh. Lah nanti akan tumbuh baru lagi. Nah, itu ya. Kalau 1 bulan itu sudah nggak ada yang misalnya ada yang jatuh, itu sudah tidak ada. Nah, kalau nggak ada yang jatuh dalam proses migrasi ini, berarti pemenuhan kebutuhan nutrisinya selama ini teman-teman itu sudah bagus, gitu ya teman-teman. Itu langkah awalnya, harus tahu dulu ya, harus paham dulu pindah ke Super Pit ini ya. Kalau pakai low protein kan ininya banyak ya, pemberian EF-nya kan banyak, variasi. Kalau pakai pur Super Pit ini hanya jangkrik saja ya. Hanya jangkrik saja supaya aman. Ya bisa sih dikasih EF lain tapi jaraknya yang jauh-jauh, seminggu sekali atau gitu ya, teman-teman. Gitu. Jadi kenapa kok bisa nyilet? Nah, ini teman-teman ya, kalau saya pelajari kenapa bisa nyilet, karena begini. Penyebabnya itu karena teman-teman itu awalnya kan pemberiannya banyak ya. Pemberiannya banyak, terus ketika migrasi jangkriknya ini enggak enggak sesuai yang saya sampaikan tadi. Jadi yaitu jangkriknya banyak, ntar dikasih kroto gitu kan. Nah, ketika seperti itu dia itu akan malas makan pur Super Pitnya. Nah, ini yang bahaya ya. Ini yang enggak bagus buat burungnya. Usahakan sedikit makan EF-nya tapi banyak makan pur Super Pitnya. Nah, ini bagus di situ ya teman-teman. Nah, ini teman-teman harus tahu juga. Ini hal yang harus teman-teman ketahui ya. Jadi supaya burungnya itu tidak nyilet ya. Jadi gini teman-teman, faktanya sebenarnya gini. Kalau burung pemakan pur Super Pit itu nggak ada yang nyilet. Yang pasti burungnya tidak gemuk ya, tidak kurus, tapi padat. Jadi kalau nggak percaya nanti teman-teman yang sudah pernah merasakan ya, pakai pur Super Pit ini, ditangkap burungnya ya, terus ditiup. Nah, itu dagingnya itu akan merah gitu teman-teman. Dia itu nggak kurus, tapi badannya itu padat gitu ya, padat.
dan dia itu nggak gemuk. Nah itu intinya. Kayak Murai Batu Sono Keling saya itu dulu pas dikasih ke saya itu posisi gemuk. Ketika saya pakai ini jadi apa namanya singset gitu teman-teman ya. Kemarin kakak saya juga heran ya, kok sekarang jadi kecil burungnya gitu kan ya, karena pakai Pur Super Fit ini bukan membuat kurus tapi membuat badannya itu padat gitu teman-teman ya. Itu kenapa bisa nyilet ya. Saya harapkan teman-teman sudah paham dan jangan diulangi. Usahakan burung yang teman-teman pelihara itu ketika migrasi harus lahap makan Pur Super Fit-nya, bukan makan EF-nya gitu. Kalau makan Pur Super udah lahap ya insya Allah lah nggak akan nyilet. Terus kalau udah terlanjur nyilet solusinya bagaimana? Nah, gini teman-teman, kasih vitamin ya. Kalau udah seperti itu kasih vitamin di air minumnya, itu bisa dikasih Vitacik ya. Yang paling murah itu Vitacik. Nah, yang biasa saya pakai itu pakai Ebot Fit. Nah, Ebot Fit ditetes di paruhnya 3 tetes saja, cukup sekali ya, cukup sekali 3 tetes. Terus di air minumnya 5 tetes. Nah, kalau pakai Vitacik itu asal warna kuning aja, udah cukup gitu ya teman-teman. Itu solusi untuk burung yang terlanjur nyilet. Nah, terus untuk pemberian EF-nya gimana? Nah itu tadi, kalau masih migrasi ya udah kasih aja 3 ekor jangkrik, hanya jangkrik ya. Terus ini dikasih 1 sendok aja, dicepuknya itu dikasih 1 sendok. Jadi biar burungnya ini lahap makan pur gitu. Usahakan teman-teman gini ya, ketika pakai pur ya, pur apapun, usahakan burung yang teman-teman piara itu lebih rakus makan purnya daripada EF-nya. EF itu hanya tambahan, namanya kan extra fooding, extra fooding, puding tambahan kan gitu, makanan tambahan. Yang utamanya berarti apa? Utamanya yaitu pur gitu. Kenapa harus pakai pur? Supaya kita itu mudah untuk dalam perawatannya. Ya kalau di hutan ya dia makannya serangga gitu teman-teman ya. Itu teman-teman ya, solusinya seperti itu lah, penyebabnya analisa saya seperti itu ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang mengalami hal tersebut. Intinya gini, Pur Super Fit kalau pemakaiannya benar tidak akan membuat nyilet, insya Allah ya gitu. Ya segala sesuatu itu kan tergantung Allah ya. Ya kalau dia itu perawatannya benar, insya Allah tidak akan nyilet gitu ya. Karena semua burung yang ada di rumah saya, terutama murai batu itu pakainya Pur Super Fit. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.